Bagaimanakah seorang profesor yang jarang muncul di media justru bisa memprediksi arah konflik dunia dan tiba-tiba viral di mana-mana? Siapa sebenarnya Profesor Jiang ini? Dan kenapa analisisnya tentang masa depan dianggap semakin mendekati kenyataan? Apa yang dia lihat yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang? Sebelum masuk ke dalam konten lengkapnya jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini jika dirasa bermanfaat. Jika sudah, cari posisi terbaiknya dan let's go. Pernahkah kamu mendengar nama Profesor Jiang, yang tiba-tiba ramai dibicarakan di berbagai platform media sosial? Sosok ini menjadi perbincangan hangat karena analisisnya yang dianggap berani, tajam, dan dalam beberapa kasus, terasa seperti memprediksi masa depan. Banyak orang penasaran, siapa sebenarnya dia, dan mengapa pemikirannya begitu cepat menyebar? Profesor Jiang dikenal sebagai seorang pemikir yang menggabungkan sejarah, strategi militer, dan geopolitik menjadi satu narasi besar yang mudah dipahami. Ia tidak sekadar membahas peristiwa yang sedang terjadi, tetapi mencoba melihat pola yang berulang dalam sejarah manusia. Dari sinilah ia menarik kesimpulan tentang apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Yang membuatnya berbeda dari analis lain adalah pendekatannya. Jika kebanyakan analis fokus pada data terbaru atau kejadian harian, Profesor Jiang justru melihat jauh ke belakang, puluhan bahkan ratusan tahun ke masa lalu. Ia percaya bahwa sejarah tidak benar-benar berubah, melainkan hanya berulang dengan wajah yang berbeda. Dalam berbagai pembahasannya, ia sering menyinggung tentang bagaimana kekuatan besar dunia selalu mengalami siklus naik dan turun. Menurutnya, tidak ada negara yang bisa mempertahankan dominasi selamanya. Semua kekuatan besar pada akhirnya akan menghadapi titik lemah mereka sendiri, baik dari dalam maupun luar. Inilah yang membuat banyak orang merasa bahwa analisisnya menyeramkan tapi masuk akal. Ketika ia berbicara tentang konflik global, terutama yang melibatkan negara-negara besar, ia tidak melihatnya sebagai kejadian terpisah. Ia melihatnya sebagai bagian dari pola besar yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Tak heran jika kontennya mulai viral, terutama di tengah situasi dunia yang sedang tidak stabil. Ketika konflik dan ketegangan antar negara meningkat, banyak orang mencari jawaban, dan Profesor Jiang seolah menawarkan peta untuk memahami arah dunia. Namun, yang perlu dipahami adalah, apa yang ia sampaikan bukanlah ramalan mistis. Ia tidak mengklaim bisa melihat masa depan secara pasti. Yang ia lakukan adalah membaca pola, menghubungkan titik-titik sejarah, dan menyusun kemungkinan skenario yang bisa terjadi. Disinilah letak daya tariknya. Ia tidak memberikan jawaban pasti, tetapi membuka cara berpikir baru. Cara melihat dunia bukan hanya dari apa yang tampak di permukaan, tetapi dari akar sejarah yang dalam. Banyak penonton merasa tercerahkan setelah mendengar penjelasannya. Namun, tidak sedikit juga yang skeptis dan menganggap teorinya terlalu spekulatif. Perbedaan pendapat ini justru membuat namanya semakin dikenal luas. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah benar dunia sedang bergerak menuju konflik besar seperti yang sering ia bahas? Ataukah ini hanya interpretasi berlebihan dari pola sejarah? Untuk memahami itu semua, kita harus masuk lebih dalam ke cara berpikir Profesor Jiang, dan bagaimana ia melihat sejarah sebagai kunci untuk membaca masa depan. Untuk memahami mengapa pemikiran Profesor Jiang terasa begitu kuat, kita harus masuk ke inti metodenya, membaca sejarah sebagai pola yang berulang. Bagi banyak orang, sejarah hanyalah catatan masa lalu. Namun bagi Profesor Jiang, sejarah adalah peta tersembunyi yang menunjukkan kemana dunia sedang bergerak. Ia berangkat dari satu gagasan sederhana namun dalam. Manusia mungkin berubah secara teknologi, tetapi sifat dasarnya tetap sama. Ambisi, ketakutan, kekuasaan, dan konflik. Semua itu terus berulang dalam berbagai bentuk sepanjang zaman. Dalam analisanya, ia sering membagi sejarah dunia ke dalam beberapa fase besar. Fase pertama adalah masa pertumbuhan, di mana sebuah negara atau kekuatan mulai naik. Mereka memperkuat ekonomi, militer, dan pengaruh globalnya. Pada tahap ini, segalanya terlihat stabil dan penuh harapan. Namun, fase kedua mulai muncul saat kekuatan tersebut mencapai puncaknya. Disinilah masalah mulai terbentuk, meskipun belum terlihat jelas. Ketimpangan sosial meningkat, konflik internal mulai muncul, dan tekanan dari luar semakin besar. Lalu masuk ke fase ketiga, fase paling berbahaya. Ini adalah fase di mana konflik besar hampir tak terhindarkan. Dalam sejarah, fase ini sering ditandai dengan perang besar, krisis ekonomi, atau runtuhnya sistem lama.
Profesor Jiang percaya bahwa dunia saat ini sedang berada di ambang fase tersebut. Ia sering memberikan contoh dari sejarah, seperti runtuhnya kekaisaran besar di masa lalu. Dari kekaisaran Romawi hingga kekuatan Eropa di abad modern, semuanya mengikuti pola yang mirip. Mereka tumbuh, berjaya, lalu perlahan melemah sebelum akhirnya menghadapi krisis besar. Yang menarik, ia tidak hanya melihat satu negara secara terpisah. Ia melihat interaksi antar kekuatan besar sebagai bagian dari sistem yang saling mempengaruhi. Ketika satu kekuatan naik, biasanya ada kekuatan lain yang merasa terancam. Dari sinilah konflik mulai terbentuk. Dalam konteks dunia modern, ia sering menyoroti ketegangan antara negara-negara besar yang memiliki kepentingan berbeda. Ia melihat adanya gesekan yang semakin meningkat, baik secara ekonomi, militer, maupun ideologi. Menurutnya, konflik tidak selalu dimulai dengan perang besar secara langsung. Justru, seringkali diawali dengan konflik kecil, perang proksi, atau ketegangan regional yang perlahan membesar. Inilah yang membuat banyak orang mulai mengaitkan pemikirannya dengan situasi global saat ini. Ketika konflik di berbagai wilayah dunia terus muncul, narasi yang ia bangun terasa semakin relevan. Namun, Profesor Jiang juga menekankan bahwa pola bukanlah takdir mutlak. Sejarah memberikan kemungkinan, bukan kepastian. Artinya, meskipun pola menunjukkan arah tertentu, manusia tetap memiliki pilihan untuk mengubah jalannya. Disinilah letak sisi optimis dari pemikirannya. Ia tidak hanya menunjukkan potensi konflik, tetapi juga mengingatkan bahwa kesadaran akan pola bisa menjadi kunci untuk mencegahnya. Pertanyaannya sekarang, jika dunia benar-benar mengikuti pola tersebut, konflik seperti apa yang kemungkinan akan terjadi? Dan siapa saja yang akan terlibat di dalamnya? Setelah memahami bagaimana Profesor Jiang membaca pola sejarah, kita masuk ke bagian yang paling banyak menarik perhatian publik. Prediksinya tentang konflik global. Inilah bagian yang membuat namanya viral, sekaligus menuai pro dan kontra. Dalam berbagai analisanya, Profesor Jiang sering menyoroti bahwa dunia saat ini sedang berada dalam kondisi yang rapuh. Banyak konflik kecil yang terlihat terpisah, namun sebenarnya saling terhubung. Ia melihat ini sebagai tanda bahwa sistem global sedang mengalami tekanan besar. Salah satu fokus utamanya adalah ketegangan antara kekuatan besar dunia. Ia berpendapat bahwa ketika sebuah negara dominan mulai kehilangan kendali, akan muncul kekuatan lain yang mencoba mengambil alih posisi tersebut. Proses ini hampir selalu diiringi oleh konflik. Menurutnya, konflik masa depan tidak akan selalu berbentuk perang langsung yang besar seperti di masa lalu. Justru, perang modern akan lebih kompleks, melibatkan ekonomi, teknologi, informasi, dan pengaruh politik. Ia menyebut bahwa perang bayangan sudah dimulai. Ini adalah bentuk konflik yang tidak selalu terlihat jelas, tetapi dampaknya sangat nyata. Misalnya, perang sanksi ekonomi, serangan siber, hingga propaganda informasi. Namun, yang paling menjadi perhatian adalah kemungkinan konflik militer yang lebih besar. Dalam beberapa analisanya, Profesor Jiang menggambarkan skenario di mana ketegangan regional bisa berkembang menjadi konflik global. Ia menyoroti wilayah-wilayah yang saat ini menjadi titik panas dunia. Menurutnya, konflik di wilayah tersebut bukan sekadar masalah lokal, melainkan bagian dari persaingan kekuatan besar. Yang membuat prediksinya terasa mengguncang adalah keberaniannya menyebut bahwa konflik besar bukan lagi soal jika, tetapi kapan. Pernyataan ini membuat banyak orang mulai melihat berita dunia dengan perspektif yang berbeda. Namun, penting untuk dipahami bahwa ia tidak mengatakan perang besar pasti terjadi dalam waktu dekat. Ia hanya menunjukkan bahwa kondisi yang mengarah ke sana sedang terbentuk. Dalam pandangannya, ada beberapa faktor utama yang bisa memicu konflik besar. Pertama, persaingan ekonomi yang semakin tajam. Ketika negara-negara besar berebut sumber daya dan pengaruh, konflik menjadi sulit dihindari. Kedua, perkembangan teknologi militer yang membuat perang menjadi lebih cepat dan lebih destruktif. Ketiga, kesalahan perhitungan. Dalam sejarah, banyak perang besar dimulai bukan karena rencana, tetapi karena kesalahan kecil yang membesar. Profesor Jiang juga mengingatkan bahwa dalam era modern, informasi bisa menjadi senjata yang sama kuatnya dengan senjata fisik. Opini publik, media, dan narasi global bisa mempengaruhi arah konflik secara signifikan. Hal inilah yang membuat dunia saat ini terasa penuh ketidakpastian. Informasi bergerak cepat, opini berubah dalam hitungan jam, dan keputusan besar bisa diambil dalam waktu yang sangat singkat.
Namun di balik semua itu, ia juga memberikan satu pesan penting. Memahami pola bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk bersiap. Karena dalam sejarah, mereka yang memahami arah perubahan biasanya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Sekarang pertanyaannya menjadi semakin dalam. Jika konflik besar benar-benar terjadi, bagaimana dampaknya bagi dunia? Dan apakah kita semua akan ikut merasakannya? Jika prediksi tentang meningkatnya konflik global benar-benar menjadi kenyataan, maka dampaknya tidak akan terbatas pada negara-negara yang terlibat langsung. Inilah yang selalu ditekankan oleh Profesor Jiang, bahwa dalam dunia modern yang saling terhubung, satu konflik besar bisa mengguncang seluruh planet. Ia menggambarkan bahwa perang di era sekarang tidak lagi bersifat lokal. Tidak ada lagi istilah jauh dari konflik. Ketika satu wilayah memanas, efeknya bisa menjalar ke seluruh dunia dalam bentuk ekonomi, energi, hingga stabilitas sosial. Salah satu dampak pertama yang paling terasa adalah ekonomi global. Ketika konflik terjadi, jalur perdagangan bisa terganggu. Harga energi bisa melonjak drastis. Negara-negara yang bergantung pada impor akan langsung merasakan tekanan. Kenaikan harga bahan bakar, pangan, dan kebutuhan pokok bisa terjadi dalam waktu singkat. Hal ini berpotensi memicu krisis ekonomi di berbagai negara, bahkan yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Selain itu, sistem keuangan global juga bisa terguncang. Ketika ketidakpastian meningkat, pasar menjadi tidak stabil. Investor menarik dana, nilai mata uang berfluktuasi, dan kepercayaan terhadap sistem ekonomi bisa menurun. Namun dampaknya tidak berhenti di situ. Profesor Jiang juga menyoroti perubahan besar dalam tatanan kekuasaan dunia. Konflik besar seringkali menjadi titik balik dalam sejarah. Setelah perang berakhir, peta kekuatan global biasanya berubah secara signifikan. Negara yang sebelumnya dominan bisa melemah, sementara kekuatan baru muncul menggantikan posisi tersebut. Inilah yang disebut sebagai pergeseran kekuatan global. Dalam kondisi seperti ini, aliansi antar negara juga bisa berubah. Negara-negara yang sebelumnya netral mungkin terpaksa memilih pihak. Kerjasama lama bisa runtuh, dan hubungan baru terbentuk berdasarkan kepentingan yang berubah. Di sisi lain, teknologi juga memainkan peran besar dalam dampak konflik modern. Perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di dunia digital. Serangan siber bisa melumpuhkan infrastruktur penting seperti listrik, komunikasi, bahkan sistem keuangan. Bayangkan jika jaringan listrik sebuah negara lumpuh, atau sistem perbankan tidak bisa diakses. Dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat sehari-hari. Selain itu, ada juga dampak sosial yang seringkali tidak terlihat secara langsung. Ketidakpastian dan ketakutan bisa menyebar luas. Masyarakat menjadi lebih sensitif terhadap isu global, dan ketegangan bisa meningkat bahkan di dalam negeri masing-masing. Profesor Jiang juga mengingatkan bahwa dalam situasi seperti ini, informasi menjadi sangat penting. Namun di saat yang sama, informasi juga bisa menjadi alat manipulasi. Berita yang tidak akurat atau propaganda bisa memperkeruh keadaan. Hal ini membuat masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi. Tidak semua yang terlihat di permukaan mencerminkan kenyataan sebenarnya. Namun di tengah semua potensi dampak tersebut, ada satu hal yang menjadi kunci: kesiapan. Negara, masyarakat, dan individu yang mampu beradaptasi dengan cepat biasanya akan lebih mampu bertahan dalam situasi krisis. Sejarah telah menunjukkan bahwa perubahan besar selalu membawa tantangan, tetapi juga peluang. Dan disinilah muncul pertanyaan terakhir yang paling penting. Jika dunia действительно bergerak ke arah perubahan besar, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu? Setelah memahami pola sejarah, potensi konflik, dan dampaknya secara global, kini kita sampai pada pertanyaan yang paling relevan bagi setiap orang. Apa yang bisa kita lakukan? Profesor Jiang selalu menekankan bahwa memahami arah dunia bukan untuk menimbulkan rasa takut, melainkan untuk membangun kesiapan. Karena pada akhirnya, yang menentukan bagaimana kita melewati masa sulit bukanlah apa yang terjadi di luar sana, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Langkah pertama adalah kesadaran. Banyak orang menjalani hidup tanpa benar-benar memperhatikan perubahan besar di dunia. Padahal, keputusan-keputusan global bisa berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, mulai dari harga kebutuhan pokok, peluang kerja, hingga stabilitas sosial. Dengan memahami situasi global, kita menjadi lebih siap secara mental. Kita tidak mudah panik ketika terjadi perubahan, karena kita sudah memiliki gambaran besar tentang apa yang sedang berlangsung. Langkah kedua adalah adaptasi.
Dunia yang berubah menuntut kita untuk ikut berubah. Keterampilan yang relevan hari ini belum tentu relevan di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Profesor Jiang sering menekankan pentingnya fleksibilitas. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan memiliki keunggulan dalam menghadapi ketidakpastian. Ini bisa berarti banyak hal, mulai dari belajar keterampilan baru, memahami teknologi, hingga membangun jaringan yang kuat. Langkah ketiga adalah kemandirian. Dalam situasi krisis, ketergantungan yang berlebihan bisa menjadi kelemahan. Oleh karena itu, memiliki tingkat kemandirian tertentu menjadi sangat penting. Ini tidak berarti harus hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, tetapi lebih kepada kemampuan untuk bertahan dalam kondisi yang tidak ideal. Misalnya, memiliki perencanaan keuangan yang baik, cadangan darurat, atau bahkan pemahaman dasar tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Langkah keempat adalah berpikir kritis. Di era informasi seperti sekarang, kita dibanjiri oleh berbagai berita dan opini. Tidak semuanya akurat, dan tidak semuanya bisa dipercaya. Profesor Jiang mengingatkan bahwa dalam situasi konflik, informasi seringkali digunakan sebagai alat. Oleh karena itu, kemampuan untuk memilah informasi menjadi sangat penting. Jangan mudah percaya pada satu sumber. Bandingkan, analisis, dan pahami konteksnya. Langkah terakhir adalah menjaga perspektif. Meskipun dunia menghadapi berbagai tantangan, sejarah juga menunjukkan bahwa manusia selalu mampu bertahan dan bangkit. Setiap krisis besar selalu diikuti oleh fase pemulihan dan pertumbuhan. Ini berarti bahwa di balik ketidakpastian, selalu ada peluang. Bagi mereka yang siap, perubahan besar bisa menjadi momentum untuk berkembang. Banyak inovasi dan kemajuan justru lahir dari masa-masa sulit. Pada akhirnya, pesan utama dari pemikiran Profesor Jiang bukanlah tentang ketakutan akan masa depan, tetapi tentang kesiapan untuk menghadapinya. Dunia mungkin sedang berubah, dan perubahan itu mungkin tidak mudah. Namun dengan pemahaman, adaptasi, dan kesiapan, kita tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga menemukan peluang di tengah tantangan. Sekarang semuanya kembali kepada kita. Apakah kita akan menjadi penonton dari perubahan besar ini? Atau menjadi bagian dari mereka yang siap menghadapinya? Pilihan itu ada di tangan kita.